Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Laila, Masyanda, Dinda, Aska, dan Rizky. Di sini kami akan menjawab beberapa pertanyaan dari kelompok lain. Langsung ke pertanyaan yang dari kelompok pertama ya. Di sini kelompok pertama itu bertanya tentang bagaimana tim mengukur bahwa kegiatan melukis benar-benar meningkatkan kreativitas anak-anak panti, bukan hanya menjadi kegiatan hiburan sesaat. Baik, saya izin menjawab. Bagi tim, kegiatan ini dianggap berhasil meningkatkan kreativitas semata-mata karena aktivitas melukis gipsum atau DIY gipsum painting tersebut selesai dilaksanakan sesuai rencana. Anak-anak berpartisipasi dan acaranya terdokumentasi dengan baik dalam bentuk foto serta video. Lanjut, mungkin langsung dari kelompok ketiga. Baik, lanjut ke kelompok ketiga, yaitu soalnya target awal dana yang dibutuhkan hanya sekitar 1 juta rupiah, tetapi dana yang terkumpul mencapai 2.540.000 rupiah. Apakah tim memiliki rencana cadangan atau contingency plan sejak awal jika dana yang terkumpul melebihi target? Baik, pada tahap perencanaan, kami belum menyiapkan contingency plan secara khusus untuk kondisi dana yang terkumpul jauh melebihi target. Hal ini karena target awal kebutuhan dana hanya sekitar 1 juta rupiah dan kami memperkirakan jumlah donasi yang diperoleh tidak akan jauh dari target tersebut. Apabila terdapat kelebihan dana, rencana awal kami hanya menambahkan bantuan sembako yang diberikan kepada panti asuhan. Pada awalnya, konsep kegiatan yang direncanakan adalah literasi berbasis mendongeng dan tanya jawab interaktif dengan anak-anak panti. Kegiatan tersebut tidak memerlukan biaya yang besar sehingga target dana yang kami tetapkan awalnya juga relatif rendah. Namun, di luar perkiraan kami, antusiasme para donatur sangat tinggi sehingga dana yang berhasil terkumpul mencapai Rp2.540.000. Dengan adanya dana yang jauh melebihi target ini, kami melakukan evaluasi dan memutuskan untuk mengembangkan program menjadi edukasi kreativitas melalui program melukis menggunakan gypsum painting. Selain itu, dana tambahan lainnya juga kami gunakan untuk menambah hadiah, menambah konsumsi, serta bantuan yang diberikan kepada panti asuhan. Perubahan tersebut dilakukan agar dana yang terkumpul dapat dimanfaatkan secara optimal dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi anak-anak panti. Selanjutnya bisa ke persoalan yang selanjutnya. Baik, selanjutnya pertanyaan dari kelompok 4, yaitu dalam masa evaluasi disebutkan ada anggota yang kontribusinya kurang konsisten. Sebagai project team, langkah apa yang seharusnya dilakukan sejak awal untuk mengantisipasi resiko tersebut agar beban kerja tetap adil bagi seluruh anggota? Oke, untuk jawaban kita, sebelumnya kita terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya kita sejak awal sudah mengantisipasi hal tersebut dengan membagi tugas secara jelas kepada setiap anggota. Namun salah satu anggota cukup sulit untuk dihubungi dan cukup kurang aktif dalam proses persiapan. Namun kita juga sudah beberapa kali untuk mencoba menghubungi dan mengingatkan ke yang bersangkutan melalui grup maupun chat pribadi, karena proyek ini atau pekerjaan ini kan juga tetap harus berjalan seperti itu. Dan beberapa tugas akhirnya kita alihkan dan dibantu oleh anggota lainnya agar target proyek tetap tercapai sesuai rencana. Kedepannya kami menyadari bahwa perlu ada mekanisme yang lebih tegas seperti monitoring progres secara berkala dan kesepakatan komitmen tim sejak awal sehingga resiko seperti ini dapat bisa diminimalkan dan pembagian beban kerja tetap adil. Baik, selanjutnya kita langsung saja ke pertanyaan dari kelompok 5. Tim mencantumkan bahwa salah satu risiko yang diantisipasikan adalah keterbatasan waktu persiapan dan keterlambatan pengadaan logistik. Lalu apa bentuk solusi konkret atau rencana cadangan yang sempat disiapkan tim di lapangan jika perlengkapan melukis gipsum tersebut ternyata
terlambat datang dari toko online. Untuk itu sendiri, sebagai bentuk antisipasi terhadap risiko keterbatasan waktu dan keterlambatan logistik, tim telah mengambil tindakan konkret berupa penyusunan jadwal persiapan yang longgar serta eksekusi rencana cadangan di lapangan. Antisipasi awal dilakukan dengan menjadwalkan proses packing dan persiapan logistik sejak 1 hingga 2 minggu sebelum hari pelaksanaan acara di panti asuhan. Ketika menghadapi kendala di mana salah satu toko online belum mengirimkan pesanan botol untuk perlengkapan melukis selama 3 hari berturut-turut, tim segera mengambil keputusan tegas untuk membatalkan pesanan tersebut agar dana kembali ke rekening. Langkah mitigasi yang kemudian dilanjutkan dengan mengalihkan pengadaan secara langsung melalui toko fisik atau offline, sehingga ketersediaan seluruh perlengkapan tetap terjamin tepat waktu tanpa harus bergantung pada estimasi pengiriman online. Next. Oke, lanjut ke pertanyaan kelompok 6. Dana kelebihan digunakan untuk memperluas kegiatan. Bukankah ini masuk ke dalam scope creep dan mengapa tidak masuk ke didokumentasikan sebagai perubahan resmi? Kami sudah memahami bahwa penambahan aktivitas di luar rencana awal dapat dikategorikan sebagai perluasan scope. Namun dalam kasus ini penggunaan dana sisa untuk berbagi makanan yang dilakukan itu setelah keseluruhan tujuan utama dari proyek kita itu sudah terpenuhi dan deliverables yang telah direncanakan berhasil tercapai. Nah, aktivitas tersebut tidak mengubah tujuan awal kita, jadwal kita, maupun output utama dari proyek kita, melainkan merupakan pemanfaatan dana yang masih tersedia agar memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat sekitar. Terkait dokumentasi, kegiatan tersebut sebenarnya sudah kita masukkan dokumentasi terkait pemberian makanan kepada masyarakat sekitar di akhir penjelasan dari PPT. Jadi mungkin bisa diperhatikan kembali. Baik, selanjutnya saya akan membacakan soal terlebih dahulu dari kelompok 7. Mengapa kelompok 2 memilih kegiatan melukis sebagai media untuk meningkatkan kreativitas anak panti? Apakah sebelumnya ada rencana kegiatan lain selain kegiatan melukis? Baik, pada awal perencanaannya, kegiatan yang dirancang itu sebenarnya bukanlah kegiatan melukis, melainkan program literasi berupa sesi mendongeng dan tanya jawab interaktif dengan anak-anak panti. Anak-anak yang aktif menjawab nantinya akan diberi apresiasi berupa hadiah. Nah, program tersebut dipilih karena sesuai dengan tujuan edukatif yang ingin dicapai dan dapat dilaksanakan dengan anggaran yang relatif sederhana. Namun, setelah dana donasi terkumpul, yang terkumpul ini jauh melebihi target awalnya, dari 1 juta ke 2.540.000 rupiah. Jadi, tim melihat adanya kesempatan untuk menghadirkan kegiatan yang lebih interaktif dan mampu mengembangkan kreativitas anak-anak secara langsung. Oleh karena itu, tim memutuskan untuk mengembangkan kegiatan melukis menggunakan gypsum painting dan menyesuaikan fokus program dari literasi menjadi edukasi kreativitas. Kegiatan melukis dipilih karena mudah diikuti oleh anak-anak dengan berbagai rentang usia dan memberikan ruangan untuk mengekspresikan imajinasi dan kreativitas anak-anak serta menghasilkan karya yang dapat dibawa pulang sebagai kenang-kenangan dari kami. Lanjut. Selanjutnya untuk soal dari kelompok 8, bagaimana kelompok mengelola sumber daya manusia jika ada anggota yang kurang berkontribusi? Kami mengelola sumber daya manusia melalui pembagian tugas yang jelas kepada setiap anggota. Nah, kalau ada anggota yang kurang kontribusi atau lagi sibuk, anggota lainnya akan nge-backup dan membantu menyelesaikan tugas yang belum terpenuhi, sehingga pelaksanaan proyek tetap berjalan lancar sesuai dengan jadwal. Lanjut.
lanjut. Oke, selanjutnya saya akan membacakan soal dari kelompok 9. Mengapa memilih kegiatan melukis bukan kegiatan edukasi lain seperti membaca atau berhitung? Sejak awal, proyek kami memang tidak dirancang untuk tujuan akademis seperti membaca atau berhitung. Fokus utama kami di panti asuhan adalah memberikan ruang aman bagi kesehatan mental dan kebahagiaan anak-anak. Melukis dipilih karena kegiatan ini menjadi media bagi anak-anak untuk melepaskan stres, rasa cemas, atau emosi negatif terpendam yang belum bisa mereka ceritakan lewat kata-kata. Saat mencoret kertas dan mencampur warna, mereka bebas berekspresi tanpa takut dihakimi salah atau benar. Di saat yang sama, kegiatan ini secara alami melatih fokus mereka serta melatih keberanian mereka dalam mengambil keputusan sendiri. Jadi, karena kami tidak menyasar target belajar formal, melukis adalah cara terbaik kami untuk memulihkan keceriaan, menenangkan hati, dan membangun rasa percaya diri anak-anak panti asuhan lewat cara yang menyenangkan. Mungkin sekian yang dapat kami jawab dan kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.